Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa rahimakumullah. 2 hari lagi kita akan merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan Khataman Nabiyyin, Imam al-Mursalin, seorang nabi yang menjadi penghujung, penutup para nabi, pemimpin para rasul. Kita bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman sebagai amanah yang telah disampaikan kepada kita oleh Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, kata Nabi. Sejak kelahiran beliau yang sudah diketahui oleh banyak pemuka-pemuka agama sebelumnya, misalnya pendeta Bukhaira yang sudah mengetahui ada Muhammad kecil ketika mengikuti kafilah dagang, dengan memeriksa punggungnya ada jejak kenabian. Ada pendeta-pendeta lain yang sudah mempersaksikan kenabian nubuah Muhammad, padahal Muhammad masih kecil. Bahkan sebelum kelahiran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, Allah sudah menciptakan pengumumannya bahwa Muhammad akan lahir sebagai khataman nabiyyin. Apa yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita? Pertama, akhlak kita harus menjadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim, akhlak yang terbaik. Kebaikannya as-sadiqin harus menjadi kebaikan kita semua. Tutur katanya dengan perbuatannya adalah sama. Konsisten antara apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. As-siddiq, Muhammad mempunyai sifat atau karakter as-siddiq. Tidak ada ucapan A dalam melaksanakannya melenceng menjadi B, menjadi C, tidak ada. Konsisten, siddiq, benar, jujur. Innal muslimina wal muslimat, kata Allah, sesungguhnya orang muslim baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, wasadiqina wasadiqat, dia harus sadiq, dia harus benar. Itu karakter pertama yang harus kita pegang teguh, ya, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter kedua, amanah. Beliau telah melaksanakan amanah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Tugas kenabian yang utama adalah yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dihafal oleh ratusan sahabat. Sekarang telah dihafal oleh jutaan, ratusan juta bahkan manusia. Tidak pernah lekang oleh waktu. Ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad telah disampaikan, amanah.
Di samping itu ada amanah lain. Misalnya dalam satu kejadian menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW, rumahnya telah dikelilingi oleh musuh. Dari luar sudah banyak musuh terdengar dari dalam. Deru kuda, jejak langkah, suara pedang. Muhammad tetap tenang. Ia berkata sambil berbisik, Ali, ini nanti kalau aku jadi berangkat, ada titipan emas, perak, dinar, dan barang-barang lain milik si Anu disebutkan. Ada catatannya. Nanti kalau mereka menanyakan, kamu serahkan amanah ini, sampaikan. Masya Allah, dikasih titipan barang-barang berharga, diamanahkan kembali kepada Sayyidina Ali untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Lalu Rasulullah keluar menyelinap sambil melemparkan taburan pasir sehingga para musuh-musuh yang ada di sekeliling itu tertidur lelap dan Muhammad bisa meloloskan diri bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itulah karakter amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanah dalam menyampaikan risalah, amanah di dalam menggalang hubungan, ukhuwah Islamiyah, ubudiyah, dan ukhuwah Islamiyah. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama. Karakter yang ketiga dari Rasulullah adalah tabligh, menyampaikan apa yang ada dalam isi Al-Quran, disampaikan, diterangkan dengan teliti kepada para sahabatnya sehingga sahabat menjadi mengerti dan menyampaikan tafsir-tafsirnya. Karena memang tugas kedua daripada kenabian adalah setelah yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Tugas yang ketiga. Wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kitab, mengajarkan ayat-ayat itu kepada para sahabatnya sehingga sahabat mengerti al-hikmah, tafsir yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Itulah risalah yang dibawa, yang diamanahkan dan disampaikan tabligh oleh Rasulullah kepada para sahabat dan pada umat manusia hingga kepulangan beliau. Sampai-sampai ada satu ayat, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dilukiskan di dalam surah Abasa. Muhammad ditegur seolah-olah oleh Allah. Kenapa bermuka masam kepada seorang yang dinamakan Abdullah ibnu Maktum, orang buta yang ingin bertemu tetapi tidak segera ditemui. Mukanya seperti tidak enak karena pada waktu itu sedang menerima tamu-tamu besar. Ditegur oleh Allah, mengapa kamu bermuka masam? Padahal mungkin orang itu akan membersihkan dirinya. Ditegur oleh Allah, disampaikan tetap tabligh, disampaikan walaupun itu menyindir dirinya, mengkritik dirinya. Silahkan dibaca di dalam surah Abasa. Karakter yang keempat, fatonah. Rasulullah sejak kecil seorang yang cerdik pandai, disuruh berdagang, berniaga, laris dagangannya, pulang bawa keuntungan. Seorang yang cerdik, walaupun ummi, tidak bisa baca dan tulis, tetapi cerdik, pandai. Kecerdikan dan kepandaian itu diimbangi dengan kejujurannya, sehingga ia diangkat menjadi Al-Amin, orang yang dipercaya. Kemudian diangkat menjadi Nabi oleh Allah, menjadi Rasulullah. Itulah karakter Nabi Muhammad SAW. Lantas kepada kita, mau apa lagi kalau sudah karakter terpuji itu tersaji di dalam mata kita? Apa yang harus kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini adalah uswah hasanah, contoh yang baik yang harus kita ikuti karakternya, kita contoh tabiatnya, kita ikuti akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan Maulid ini mampu merefleksikan keinginan
dapat dari Rasulullah agar umatnya dapat mengikuti jejak langkah yang telah dilakukannya, menjadi ummatan wasatan, umat sempurna yang mampu melaksanakan semua risalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk kita. Mari kita songcong rahmat itu dan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad bukan untuk mengkultus individukan Rasulullah, tetapi menghormatinya, menghargai ketinggiannya sebagai umat terpilih yang menjadi Nabi dan Rasul. Demikian untayan siang hari pada siang ini. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan saya pamit dari YouTube selama 10 hari karena saya harus berangkat menuju kota suci Mekah dan kota suci Madinah untuk melaksanakan umroh, mendampingi jamaah umroh El Burdah. Rasanya sudah kepengen buru-buru berangkat. Besok saya berangkat langsung ke kota Madinah, bisa bermaulid Nabi di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sampai berpisah dulu sebentar dengan teman-teman. Insya Allah 10 atau 12 hari bertemu kembali dengan Abang BN. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.